Berarti Tuh, nggak itu sesederhana itu jadi pengusaha ya. Nggak sederhana itu, Pak. Kalau dikirimkan sampai desain stiker itu harus dipikirkan sebagaimana menariknya. Apalagi ini kan Bang, memutuskan serba 10.000 ini kita join sama orang lain. Udah bukan pikiran kita lagi nih yang harus kita lebih banyak lagi yang mau kita ini. 50 orang mitranya. 50 orang. 50 orang. Kita satu orang 2 menu. Oh, satu orang. 50 orang. Satu orang 2 menu. 2 menu. Terus kira-kira pasti setiap harinya ada lah miskomunikasi ya kan dengan. Tapi itu yang penting kita istilahnya jadi leader lah ya, karena kita yang apa ya, kita harus tegas. Jadi memutuskan ini benar-benar berdua gimana ya Mas? Ini pasti banyak nanti resiko. Ya pasti. Pasti kita harus dari pikirin dari sekarang kayak mana solusinya nanti namanya kalau puasa itu gini. nggak bisa santai Pak. Nggak bisa santai. Nambah orang kita santai. Iya tunggu. 50 orang gitu setiap hari datang. Ini barangku gitu loh. Diuji lagi kan gitu kan. Lihat teksturnya masih fresh nih kan gitu. Bukan gorengan yang tadi pagi gitu kan. Gimana itu menghadapinya itu apa sih sebenarnya yang buat kuat gitu loh? Antisipasinya gini Bang. Yo, kembali lagi bersama kita di Ska Surkali Awak Kreatif. Kali ini nih kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, para pengusaha muda dan juga lagi viralnya nih. Nah, viralnya kenapa nanti kita bahas. Tapi selamat sore buatnya Nurul Huda. Ya, sore Bang. Oke, dan para owner dari Sweet Corner Kisaran luar biasa. Jadi Ska Kreatif ini hostnya sendiri nih untuk menanyakan ketiga orang ya pelaku usaha UMKM. Tapi menurut aku yang paling viral kemarin itu sedikit kita bahas yang soal si parkir tadi itu ya. Tadi kita udah ngobrol masalah parkir itu ya. Sampai masuk TV tuh. Sampai masuk TV itu benar. Nah, tapi sebenarnya Sweet Corner ini dulu ya mau kita bahas. Namanya itu memang bener-bener ngambil ke Inggris-Inggrisan atau memang apa gitu sehingga gampang diingat gitu, Sweet Corner gitu. Ayo, siapa yang bisa jelasin? Jadi dari awal. Dulu tuh awal mula kita 2016 usaha itu kan Bang, pertengahan itu namanya itu Kue Cubit Kisaran. Kue Cubit Kisaran. Ya, terus berlanjut karena kita mikir mau buat banyak menu gitu kan. Jadi nyari nama yang kayak mana itu bisa masuk lah banyak menu gitu. Banyak menu. Jadi karena sempat tutup karena COVID. Oh, berarti sebelum COVID udah mulai nih Sweet Corner ini. 2016. 2016 mulai pertengahan kita delivery online ke rumah-rumah. Oh. Jadi dia masih kerja waktu itu, jadi pulang kerja delivery sambil hamil besar ya. Wah, luar biasa. Betul-betul baru viral ini juga, maksudnya baru heboh grup kuliner Kisaran juga waktu itu 2016 itu baru ada grup. Itu di FB ya? Biasanya jualannya seperti itu ya? Nurul pernah juga gitu ya? Di Facebook dari 2016 sendiri itulah. Oh, apa ya? GKK ya? Iya, GKK. Oke. Jadi Sweet Corner ini berawal dari kue cubit. Iya, kue cubit. Yang paling terkenal kan kue cubit biasanya di TV itu, film kartun Pinipin. Iya. Bukan. Nusarara. Iya, apa penggemar Nusarara enggak? Enggak, memang dulu awal SMP pernah di Jakarta kan Bang, mama jadi jajan di belakang sekolah. Nah itu pas hamil anak kedua itu lagi ngidam si kue cubit ini, terus buat. Oh, terinspirasinya karena itu. Terus posting, kawan-kawan jual aja gitu. Kue cubit. Keren. Kalau Nurul, untuk produknya itu di bidang UMKM, buat apa tuh? Kalau aku sendiri ya karena sembari ada pekerjaan utama bukan itu aja ya. Kalau di UMKM ini selama ini berjalan ya ibuku saat ini punya warung sarapan ya kan. Itu juga ada usaha homemade yaitu Peyek Mbak Hayati. Nah, Peyek Mbak Hayati itu gimana itu, Bro? Ya Peyek Mbak Hayati itu berawal dari dulu sih sebelum bos aku yang meninggal yang laki-laki kan dari bukan keliling ya, dulu di setiap dinas itu bosku kalau lebaran pasti mereka pesen ya, dari situ sih awalnya. Jadi pas udah exit bosku udah nggak ada lagi kan, kita kembangkan lagi nih Peyek Mbak Yati sampai dari yang izin usaha terus ini udah packaging.
Iya, kita ada variannya itu toples sama refill. Refill itu yang pakai plastik. Oke. Yang toples itu ada ukuran 5 liter sama 10 liter. Nah, Oke. itu juga udah urus semua halalnya dan lain-lainnya. Berarti ini versinya kalau aku lihat, kalau Sweet Corner ini dia jualannya di kota, Iya, Kota, di ya. pinggir jalan gitu lah bang. di pinggir jalan. Yang pertama itu di mana tuh? Kalau dulu awalnya di Mutiara. Di Mutiara. Terus sempat di SD 1 katanya. Sebelum itu kami di Cokro. Cokro di depan SD 1. Enggak. Bukan? Ada 3 tahun kontrak di situ waktu zaman COVID. Oh, Seberang Legian dulu Seberang ya. Legian. sebelah Legian. Nah, waktu masa COVID itu kita pindah di Sudutan Legian. Oke. Bagian itu. Maka dibuat namanya Sweet Corner itu juga karena dapat tempat sudut. Di sudut. Itu kan Oh, iya. Pojokan ya. Pojokannya. Manis. Jadi kan basic makanannya arahnya ke manis yang manis gitu. Oh, jadi dapatlah inspirasi namanya Sweet Corner gitu. Terus pindah lagi. Berlanjut sempat vakum juga kami, sempat vakum main online lagi. Delivery juga main lagi karena waktu itu masih setelah Covid itu kan belum stabil ya kan. Iya. Kita buka usaha kayak buat kue brownies gitu kan, Bang. Oh, kue brownies. Ya custom cake gitu, Bang. Oke. Brownies kayak kue ulang tahun tapi di Dari rumah rumah. juga lagi memulai lagi. Memulai lagi dari awal. Namanya Sweet Corner tapi di rumah kemarin tuh. Karena Covid itu ya kali ya kemarin ya. Kali sih, Bang. Oke. Lalu lanjut. Nah, dapat inspirasi juga tiba-tiba orang tua saya meninggal. Kemudian ada peninggalan beliau mobil yang nggak dipakai. Kami pakai jualan. Oh, itu yang di Depan SD1. depan SD1 dan kemarin disuruh pindah. Ya, sudah pindah. Oke, itu drama itu ya kemarin itu ya. Tapi ketempatan kami nggak di tempat. Iya. Oh, kebetulan orang apa nggak di tempat? Karena kemarin udah kepikiran buka sarapan 10.000, kita fokus pagi di situ. Oke. Kebetulan memang anggota yang ke malam itu kira-kira kita kurang tenaga lah kita bilang bisa kan. Jadi kita fokusnya ke pagi. Setelah tiga hari pagi itu berjalan, Iya. ternyata di sana Ada berita chaos. kayak gitu. Kita nggak tahu. Kami nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba lagi fokus jualan pagi di sana udah Chaos, sudah udah tahunya dari Facebook udah loh, kok rame nih gitu kan. Ini Pas memang lagi libur ya. nggak libur sih Kita kami, jualan Bang. pagi, Bang. Oh, jualan pagi. Sore di off kan dulu gitu. Oh, berarti ada timing jualan nih saat ini. Pagi jualan. Waktu di sana. Oh, waktu di Waktu sana. Kalau Makanya yang sekarang jualan ini? lagi di situ. Karena ada masalah itu kan. Kita sebenarnya nggak tahu awalnya. Kan Oh, gitu. tapi ikutin aturan pemerintah lah ya. Udah lah, gitu. Nggak usah, namun juga salah ya. Iya, iya. Walaupun bukan hak kita kan. Betul. Dikasih waktu 1 tahun di situ, alhamdulillah kan. Iya, benar. Tahu juga kami di situ. Luar biasa ya. Anakku juga taunya kue cubit sama apa mochi ya, mochi di situ gitu. Dan sekarang pindah di dekat stasiun. Dekat stasiun. Capek nggak ada tenaga buat debat-debat. Iya, Jadi mana yang benar, bisa benar. ditempati dari situ aja. Capek buang energi ya. Iya, buang energi. Kalau Nurul kan dia kemasan nih, ya kan UMKM-nya. Walaupun dia sambil bekerja di mana, Rul? Sebutkan nih di sini. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita mitranya Dinkes di program TBC. Jadi aku ada yayasan. Yayasan ini menaungi khusus untuk program TBC yang didanai sama luar negeri. Oh, NGO ya. NGO kita ngebantu Pemkab khususnya di bidang dinas kesehatan programnya untuk TBC. Nah itu Oke. kerjaan utama aku udah jalan 5 tahun. Luar biasa ya, Rul. Perjalanan 5 tahun di NGO itu jarang jalan sekali 5 orang. tahun itu sebelum masa COVID. Habis COVID itu disitulah kita selalu kayak mana ya, namanya juga COVID ya, penyakit orang semua takut. Pokoknya kita kalau misalnya sebut penyakit aja udah takut COVID lah, periksa ini jadi takut COVID lah, begitu ya. Mungkin semua terasa ya, perekonomian kita juga baik itu pengusaha, pekerja, Semua. NGO semua lah terasa ya kan di 2019, 2020, 2021 udah agak lumayan lah sekiranya Udah itu. satu lagi bangkit-bangkit. Iya. Nah, usaha Nurul itu dimulai tahun 2000. Produk 2000. Mbak Hayati itu Udah 2000 berapa? Udah lama ya? Maksudnya Habis- yang naik lagi? Iya, habis naik COVID. lagi itu 2021. 21 habis Covid ya berarti ya. Habis COVID. Oke. Nah, sekarang masih produksi terus. Produksi, kita produksi sesuai dengan custom. Kalau ada yang minta minat, kita buatkan. Nah, kalau musim lebaran, nah pastilah ya, karena namanya pengusaha. Iya, pengusaha. Paham-paham lah kita kalau udah mau masuk lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, Natal, itu pastilah melonjak ya. Oke. Nah, itu kan dia kemasan ya. Sedangkan kalau orang Bang Sweet Corner ini dia kan sudah berjalan sekarang di dekat stasiun. Iya, benar. Ya kan?
Udah pakai tenda. Tenda. Oh, itu udah teman-teman yang sudah langganan sudah pada tahu semua itu ya? Sudah sih bang, cuman konsepnya sekarang kan itu makanannya 10.000 gitu kan. Oh, udah beda nih konsepnya? Ya, Tetap di naungan Sweet Corner. Oh, Menu gitu. Kita ada, ya kan. Sebagian juga kita mitraan sama teman-teman. Kolaborasi sama UMKM lain. konsorsium. Ya benar-benar benar keren. Orang ini sebagai wadahnya lah ya gitu ya kan Kak. Wadah. Keren. Makanya sebenarnya ini adalah ide cemerlang yang mana UMKM teman-teman itu dititipkan ke teman-teman Sweet Corner dan pastinya dengan budget tertentu ya kan. Tapi untuk dijual kembali 10.000 maksimal ya Bang ya. Pokoknya semua di 10.000. Iya. Seperti itu. Terus itu ada seleksinya juga. Orang tuh tes, Iya. kita tes food juga segala Oh, macam. gitu. Mereka bersih. Ada reject, yang reject juga kita kasih batas 3 kali reject tentang kelayakan jual dan kebersihan. Itu kita udah nggak boleh nitip lagi, kita cari sama UMKM baru. Nah, kira-kira nih, ini udah paling seru ini. Ada nggak pihak-pihak kita bilang dari baik dia dari dinas, pemerintah ataupun dari pengusaha yang punya apa namanya usaha jadi investor gitu. Kira-kira ada nggak yang nanya, aku kasih tempat deh gitu? Saat ini belum sih. Belum ya. Terus yang kira-kira ada nggak dari pemerintah kita? Kalian kan ini udah buat nih seperti ini nih. Nah, terus kira-kira kalau ditempatkan di tempat ini mau nggak gitu? Belum ada juga. Kalau saat ini belum. Ini kan baru berjalan 1 bulan lebih kan. Oh. Nah, kalau harapannya sih boleh sih. Kalau ada kan gitu kan. Iya, karena kan mau kan gitu. mengkonsorsiumkan Iya, produk-produk UMKM di satu tempat itu kan. Iya, benar. Itu agak sulit. Benar. Budaya Kebiasaannya, Bang. Iya, budaya kita ini ketika ada produk yang sama, taunya bersaing kan. Betul. Tapi alhamdulillahnya memang beda sih Bang. Semua beda. Beda-beda gitu. Kami kan manis-manis. Apa tuh yang nitip? Gurih-gurih. Kami kan manis-manis terus dia kekinian lah. Yang baru-baru kalau yang nitip tuh alhamdulillah kayak jadi kita jadi lengkap, ada kue jadul. Iya. Di semua segmennya dapat gitu. Keripik terus yang pedas-pedas yang asin-asin, burger Kue segala basah yang macam. lama gitu bang. Ada juga segmennya Ada gitu. getuk, lupis cemil, Jadi pokoknya Berarti tradisionalnya tradisional. nasionalnya dapet. modernnya dapat Modernnya juga dapet bikinnya, apalagi packagingnya sekarang udah cantik lah ya. Iya, benar. Wah, ini seru nih sebenarnya. Kalau gitu bisa produk kita juga bisa masuk, Ru. Boleh dong. Bisa. Bisa. Dulu udah masuk situ? Belum ya? Belum. Karena tadi itu, Kesibukan. karena tadi itu kita hanya menerima custom. Itu yang Menerima masih custom. gitu. Jadi memang saat ini menerima ada batasan nggak? Kalau orang mau masuk lagi bisa? Sejauh ini sih masih full ya Bang, masih full. Tapi ini yang sore masih kita mau buka lagi yang sore. Penitipan kan kita ada pagi dan sore. Oh, segmennya beda. Pagi lebih dominan ke sarapan. Sarapan. Mulai dari nasi sama kue-kue sarapan. Sarapan ya, oke. Jadi kalau sore dia segmennya lebih ke arah cemilan. Ini ide baru nih, serius. Ini ide baru ya. Itu dia tadi Bang. Idenya cemerlang dan mahal ya. Iya. Nggak semua orang dapat ya, mungkin ya keberhasilan itu nanti pasti ada yang nyontek ya. Iya. Wajar ya. Wajar ya kan. Pasti. Katanya kalau belum ditiru belum sukses. Nah, Iya. itu kita nih ya. Ya, tapi kan untuk inspirasi pertama kali di kisaran kita ini Iya, ya teman-teman benar. Sweet Corner ya sih. Aku lihat dari beberapa teman-teman yang lain ya cuma di kisaran itu cuma mereka yang mencetuskan sarapan 10.000. Nah, Benar. Iya belum ada sejak aku lahir ya. Aku baru Iya. lahir. Sejak aku lahir. Tunggu, belum ada. menunya 10.000 isinya berapa biasanya? Kalau gini bang, kalau Isiannya? segmennya nasi itu per porsi. Oh, per porsi. Kan pakai Nasi apa ayam. timbal itu kan, Iya. kan macam-macam lah ya kan. Macam-macam. Ada nasi kuning, ada ayam suwir, macam lah bang. Segmennya ada lontong, nasi lemak, macam. Kalau kue-kuenya juga ada macam kayak kue basah. Oke. Tergantung mereka. Saya cuma mau pokoknya ini layak dijual 10.000 dengan harga segini. Oh, oke. Harus ada untung. Harus ada untung gitu Iya, kan. iya. Jadi, isinya berapa tergantung Mereka paketannya ada. Iya, Gitu. Harus ada untung namanya jualan. Ya Iya. pastilah Jadi konsorsium niat kita itu
pembelinya dari segala segmen dapat, mau dari orang tua itu kan kalau pagi kadang nyari getuk, nyari Iya, ini. benar-benar. Jadi kok sore anak-anak ini Dari yang seluruh usia ya. ya benar segmennya dapat semua Bisa kalau buat bisa. bekal anak sekolah, benar. bekal orang kerja. Banyak sebenarnya kayak konten kreator, ada teman aku juga yang dia cari sarapan kayak gitu tuh, yang jadul-jadul. Tahu yang pisang terus ada pulut, ada kelapa. Iya, itu ada juga. Iya. Waduh, udah bisa nih. Li, besok sarapan ke sana gitu ya, Li. Pantes namanya sweet ya. Iya. Nah, itu dia sweet corner gitu. Udah itu kemarin viral pula, Li, gara-gara ada abang parkir yang Parkir liar lah. sok keren sebenarnya. Sok keras dia. Sok keras kan gitu. Habis udah selesai kan ya kan? Udah selesai itu ya. Selesai. Iya, jadi kan mungkin teman-teman ngelihat loh, ini abang ini yang kemarin di video itu, ya kan? Sampai lambe turah. Hah? Sampai lambe turah. Itu benar. Masa insert kan lambe turah. Dia Betul. kesal waktu di TV mukanya nggak di blur. Gak apa-apa bang. Gak diwantet gak jadi video. Kemana-mana Bengkel, bengkel. Tuhan gitu kan. Oh, abang yang kemarin itu ya, Bang ya. Bang kayak mana bang yang abang lempar dia? Cuman nggak ada kekerasan waktu itu ya. Makasih, Bang. Hanya saja Kan sengaja tuh nggak kena, Nggak biar kena, ngegertak sebenarnya. aja. dia gertak, kita gertak gitu ya. Karena ngerasa nggak nyaman juga kan. Benar. Orang beli digituin kan gitu kan. Benar, Dimarah-marah benar. macam gitu. Nah, itu karena pengaduan si konsumen orang abang atau setiap hari sudah lihat gelagat abang itu tadi? Sebenarnya kemarin itu udah nampak sih Bang dari awal kita jualan tahu. Cuman waktu itu habis itu kalau nggak salah kedua ada saudara kan. Ah. Saudara gitu dia parkir kereta nggak ada yang apa-apain dia minta uang. Iya, iya, iya. Tiba-tiba dimaki. Oh. Bahasa binatang nggak tahu lah Kami apa. kalau kayak gini karena saudara juga kan. Ah. Nggak enak Kok gitu. nggak nyaman Iya, iya, Di iya. hari itu ada orang beli dikitukannya juga. Di depan kami. Jadi ketiga kalinya baru refleks gitu kan Bang kan. Iya, iya, iya. Benar ini anak kan gitu kan. Benar, benar, benar. Sampai dikira Nggak nyaman. settingan loh kak. Kameranya cantik kali settingan apa gimana kata orangnya. Ya sih. Itu Padahal memang niatnya. Refleks, Bang. dan sebenarnya di awal nggak kerekam itu kan, udah abang yang ini ya. Enggak ke Bang, jadi kan kami udah lihat dia udah ngecek Ya. aja. Oh. Jadi kan gini, coba lah rekam karena kemarin tuh ada polisi patroli bilang kalau ada apa-apa lapor ya, lo harus ada bukti dong. Iya, 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 Jadi iya. kan Niatnya cuma pengen merekam. Iya, mereka-mereka dia rekam karena pun awal standby HP terus bilang kalau jualan rame tuh harus direkam terus. Iya. Sampai kita promosi. Iya. Nah jadi kebetulan dia gitu ya awal rekam nggak expect kalau dia ternyata udah kesel. Udah kesel kan. gitu, Jadi saudara lanjut pula yang aja diapain rekamnya. gitu ya. Oh, Lanjut. jadi awalnya memang nge-record itu sekaligus buat konten promosi, jualan gitu ya. Di Instagram, Facebook? Semua. Semua Instagram, ya? Facebook, TikTok, WA. Iya, 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 benar-benar. Jadi memang kalau yang kita nih sebagai pedagang yang rasanya itu tuh, ya kayak Iya, gitu. betul. Kalau Nurul masih aman. Posisinya dia kan dia kemasan nih, ya benar. kan? Kita yang langsung jumpa customer. Langsung jumpa customer gitu kan. Kalau Nurul kan bisa di marketplace manapun. Benar. Nah, kira-kira nih, ini mungkin kita ambil kesimpulan, makanan basah ini bisa nggak kalau dipaketkan ke luar? Tergantung jenis makanannya sih Bang. Nggak bisa semua itu ya? Udah sama sih Bang. Rata-rata sih paling kalau kayak yang dititip di tempat kita Ah, paling batas siang Bang. batas siang ya. Karena mereka kan pagi Fresh semua ya, Ah. tidak ada bahan pengawet ya berarti. Nah gitu juga, itu kan untuk pagi. Ah. Segmen yang sore kami usahakan beda makanan. Oh, beda makanan lagi. Jadi menghindari kecurigaan kalau misalnya makanan sore ini bakal dijual, makanan pagi bakal dijual sore. enggak. Oke. Nah, Itu yang gitu. perlu diketahuin. Dipikirkan gitu. Ah, Di highlightnya itu harus. benar. Karena gini kan, ya Kita kan nggak bisa membaca. iya kan, benar. betul kan? Pelaku-pelaku usaha ini kan juga, sayang ini kalau digoreng lagi bisa kan gitu. Iya. Itu yang awal Jangan tegaskan, sampai iya, yang awal gitu. tegaskan Ah. sama yang nitip. Pak, saya nggak nerima kalau ini nggak habis pagi, kakak suruh saya jual sore, saya Iya, nggak bisa. nerima. Oh, iya, iya, Walaupun ini memang tahan, tak keripik gitu kan, minimal Ah. dibawa dulu pulang. Dicek Kalau kualitasnya. kakak rasa sendiri gimana Ah. keripik sama Amali bahasanya. Iya. Iya benar. Betul. Tapi kalau keripik kayak Nurul tuh memang ada masa panjang itu, Iya, apalagi sedangkan langsung masuk. Sedangkan yang tahan gitu aku nggak kasih bang, harus Iya, dia iya, bawa iya. pulang dulu karena kita gimana ya itulah peraturan dia harus ikut peraturan kita. Apalagi kalau SOP-nya ya. Riki ya kan Bang, mana tahu dia kayak
Apakah kalau PE itu kan emang rencana. Oh, Kan maunya ada disusun. rencananya. Dia Oh, iya, iya, kan iya. dia rapuh. Ikan susu. Iya. Rapuh, terus packaging kan dia pasti bakal berubah nih. Iya, benar. Ada Antisipasi itu juga. Ah. Mbak. apa patah-patahannya Oh, gitu. ulang-ulang Kan. gitu. Iya sih, itu harus Betul kan, sih Kak? karena Kan, Kak. betul. Berarti nggak sesimpel itu ya produk untuk Makanya umkm ya aku sendiri bang memang lebih suka customnya itu ciri khas Iya, iya. kami di Payet itu memang ciri khas Payet harus Mar- custom. Mbak Hayati ini custom ya. Jadi Iya. lebih fresh dia Rul ya. Lebih fresh. Jadi di situ misalnya pagi nih orang Ah. pesan, mintanya malam, ya udah Iya. kita buat gitu. Padahal kalau udah dikemasan kan lama itu Rul pastinya. Kenapa? Kalau udah dikemas itu kan pasti tahan lama. Beda bang. Oh. Kalau rasa ketika baru siap digoreng Iya, sama aku. udah lama di ini, Beda ada ya? ada rasa tersendiri yang beda. Yang udah biasa mungkin pedagang-pedagang Ah. bisa paham. Ketika Oh. dibuka, oh ini baru siap dimasak. Berarti ini, gitu. itu nilai dari produk orang kakak sama Nurul ya, Iya. berarti. Ada kelebihan dan kekurangan. Iya, dan ini yang harus tahu nih orang, dan gitu, nggak bakal ragu, Iya. gitu. Nah, sebenarnya kalau cerita ini aku ditonton sama istri udah gawat juga ini. Pasti ngajak kan Iya, gitu. iya, iya, Nah, iya. karena anak lagi kan, kemana itu tuh cubit yang di depan SD? Di situ ada Aku kalau nggak jelasin, Iya. nggak jelasin kemananya kan gitu. Karena aku Nggak gimana ya? tahu atau gimana? Memang kalau laki-laki ini taunya kan kopi bang. Iya benar ya. Iya kan, ya emak-emak yang tahu di mana ada kuliner kan Iya. gitu. Kalau kita kan taunya kopi, anak memang suka Iya, benar. mau martabak itu kuliner semua lah anak gitu kan. Ya kita cuman kopi aja yang tahu. Sweet corner ini kan dulu di SS1, sekarang pindah ke situ. Ternyata udah pernah beli gitu. Iya, benar ya. Ini nggak melebaikan ya, memang enak, mochinya enak Masih gitu. sampai sekarang masih ada mochi pagi, ada mochi bang. Oh, sorry masih ada mochi juga. Buat sendiri kalau mochinya orang ini. Mochi kan produksi sendiri. Iya, benar. Kalau kue cubit aku memang terinspirasi sama Nusa Rara itu. Anakku dulu dari kecil di Nusa Rara tontonannya kan gitu. Sampai kami praktekkan kue cubit gitu kan. Oke, ke depan apa nih kira-kira harapan setelah banyak perjalanan mulai dari membangun 2016 ya? 2016 di Jalan Cokro ya. Cokro juga nih, Cokro. Terus ada pandemi, off dulu, balik lagi sampai orang tua pergi, akhirnya makai mobil untuk jualan. Sekarang udah ada tenda lagi. Kedepannya nih apa harapan orang abang dan kakak ini dari Sweet Corner? Coba nih, udah. Iya, benar. Kalau untuk Sweet Corner sendiri, harapan pengen untuk yang pagi itu pengen punya tempat yang prepare lah kan bang. Oke. Tapi ada tempat lain yang satu memang khusus kami lah gitu, bukan Oke. di depan. Oh. Jadi kayak mini cafe gitu rencana. Insya Allah. Amin, kita doain. Gitu ya. Buat mini cafe, Outletnya ada outlet. biar yang sarapan beda lagi gitu loh pak. Iya, dan ini memang aku juga jadi terinspirasi lah ya pastinya, karena apapun ceritanya makanan yang fresh itu yang paling diminati. Nah, buat Nurul nih, untuk UMKM Mbak Hayati, Ya kalau untuk Mbak Yati pengen punya pabrik sendiri sih, karena biar bisa itu tadi yang mereka tadi itu dibilang tadi, karena mungkin kalau tiap hari diikutin kemauannya pasti ada aja. Pasti. Pasti karena bukan mohon maaf bukan sombong nih, ada di part-part tertentu yang kita nolak. Iya. Gitu pasti kita punya ada kesibukan, Benar, ada benar. lain. Jadi aku Benar. pengen punya pabrik yang pastinya nanti bakal buka lowongan pekerjaan dan bisa kirim ke luar kota. Benar. Nah selama ini, Amin. karena selama ini hanya bisa dibatasi ke Medan doang, karena Iya. melalui via kereta api satu lagi ke OPJ kan. OPJ. Tapi kalau ke Nias ke luar kota kemarin dia minta ke Jakarta, kita belum bisa Iya. mastiin. Itu pasti bakal sampai sana jadi jadi inilah. belum tahu kita ya. Enggak jadi bentuk kayak lagi, Bang. Jadi rempeyek. Jadi rempeyek. Iya, Jadi- berarti kita harus namanya observasi ekspedisi dulu. Iya. Iya ya kan. Packaging tambahannya supaya dia tetap kuat, ya kan, tidak hancur seperti itu. Berarti banyak juga rencana Nurul nih kalau mau membangun pabrik. Iya kan? Nah, pabrik kecil lah, tapi itu kalau di dinas namanya udah pabrik. Ya ada pabrik itu pastinya kan gitu. Punya Kami produksi bilangnya sendiri. home baking kalau kami. Home baking. Kalau bakery home baking. Oh, Kalau gitu. Kita punya rumah produksinya. Rumah produksinya. Rumah sama produksi beda. Beda tempat Jadi kita produksinya juga ada punya karyawan orang kerja itu sekitar 15 orang. Iya. Di rumah. Iya. Ada home baking. Karena produksi kita juga banyak bang. Banyak. Kita tadi salah satunya mochi yang abang bilang. Iya. Jadi 15 orang itu dibagi segmen ya kan, ada yang ke pagi ikut jualan, ada yang ikut ke malam, ada yang di rumah. Oke. 15 orang itu yang kita Kita berjualan. juga ada buat nasi juga soalnya. Buat nasi juga.
Ya kita doain lah ya punya outlet sendiri, ya kan. Justru pelanggannya bisa nongkrong ya kan. Benar itu yang paling penting. Iya, supaya kang parkir itu nggak ngurus lagi ya. Iya kan. Tapi kalau Nurul, aku sih setuju. Nah, kenapa Ska manggil teman-teman dari UMKM gitu kan? Kita flashback sedikit. Karena kemarin kita lagi ngobrol tentang AI. Ya, Iya betul, kan? ya. Karena AI ke depan ini adalah salah satu sebenarnya partner kita. Benar. Ya kan? Untuk pekerjaan. Misalkan orang kakak punya pabrik pembaking tadi ya. Iya. Terus Nurul juga pengen punya industri. Ya kan, keripik Iya. menggunakan AI. Tapi tahu nggak ke depannya usaha yang tidak akan tergerus AI itu ya cuma makanan. Kalau aku secara pribadi berpikir, nggak mungkin, juga sama. iya kan? Iya. Karena kita semua butuh makan. Iya benar sih ya. Iya, tapi kalau yang lain mungkin bisa digantikan dengan AI. Tapi kalau untuk makanan itu pasti enggak, kan gitu. Karena orang masing-masing punya selera. Iya. Iya, bener. Gak Kan bisa nggak? sama AI. Iya, nggak mungkin nggak ngambil handphone AI. Tunjukkan dulu aku brownies gitu. Udah ditandengin nggak mungkin kan? Nah itu biasanya. Tapi paling nggak niat abang dan Nurul juga, kakak juga yang membuat lebih besar lagi ya industrinya, kita doain dan semoga semua produksinya tetap diminatin. Iya kan? Nurul bisa sampai ke Jakarta. Kalau bisa luar negeri sih. Oh, Ya. amin. Amin. Ya kayak rendang kan sampai luar negeri ya kan? Iya, iya. Nah kita masih untuk packaging ke luar negeri ya. Kalau Ya. packaging P-nya itu udah Oke. udah oke kali bang sebenarnya. Udah oke. Karena kita sudah ada sekarang yang terbaru pakai yang toples apa kaleng. Kaleng. Kayak Mumpo. Ah. Dulu kan Mumpo pakai kaleng tuh. Kita mau pakai itu juga sekarang. Nah tinggal lagi keluarnya itu. Karena kalau pakai kargo kan dikayuin. Iya, benar, Kita masih benar. hitung jumlah harganya itu sama dengan Breakdownnya lah ya. sama dengan keuntungan kita, kerugian kita itu harus dihitung kan mbak. Iya. Itu harus gitu. Jadi kayak kisaran itu kok sekitar harga segini bisa masuk nggak ya? Kayak tadi mungkin teman-teman Benar. udah bahas juga. Makanya tinggal lagi kayak gimana ke depannya untuk bisa sampai ke pelanggan dengan baik tanpa Iya. itu tadi mikirkan kesananya itu luar biasa karena beberapa kali aku nanya ekspedisi harganya tinggi. Iya kak, selalu benar. Sedangkan lebih tinggi lagi harga ekspedisi dibanding harga Ada kita gitu. benar. Jadi solusinya Nah itu masih dicari solusinya. benar. Apalagi kita kalau di Asan ini kayaknya kekurangan untuk bahan baku ya, baik kayak toples tadi gitu kan, dengan harga Kita yang harus ngambil dari luar. ya packaging lah ya, dibilang packagingnya kan gitu. Bahkan kayak cubit Iya, kayaknya lebih bisa gampang. juga kan di packaging kan. Bisa bang, sebenarnya Bisa. kalau seperti itu setelah dimasak tahan 2 hari. Tahan 2 hari, fresh. Kalau Dia di dimasak kulkas. kering. nah solusinya kalau dijual di toko gitu biasanya di mana? Di freezer, di frozen atau di mana? Kalau dulu sebenarnya kita langsung masak di tempat Masak, sebenarnya sih bang, tempat, basicnya. sebenarnya. Oh, basicnya masak di tempat ya. Hangat-hangat Jadi gitu kan bang. hangat-hangat. Cuman kalau memang mau dikirim sebenarnya bisa. Cuman ya itu lagi kembali lagi. Sampainya utuh dengan benar apa enggak? Tapi Iya, balik-balik. benar. Terkadang ada orang Terus yang lebih mahal lagi nanti pengiriman. Iya benar, itu juga masih dipikir. Kalau memang orangnya bersedia, tapi kan nggak semua orang. Iya, nggak semua orang. Itu benar. Kita balik lagi kan ke konsumen kan biasanya iya. harga segini mau gitu. Atau konsumen yang nanggung ongkirnya. Iya, gitu kan. Kita enggak, kita nganter aja Kalau dong bisa kita kan. punya produk, jangan memberatkan konsumen. Iya. Gitu kan. berarti Tuh, nggak itu dia. sesederhana itu Iya. jadi pengusaha ya. Nggak sederhana itu Pak. Kalau Biasa, kita satu, Bang. sampai desain stiker itu harus dipikirkan sebagaimana menariknya. menariknya dari Apalagi ini pemilihan kan warna. bang, memutuskan serba 10.000 ini kita join sama orang lain. Nah. Bukan pikiran kita lagi nih yang harus Ya. di apa kita lebih Itu benar, banyak. tuh. Banyak lagi yang mau kita Hampir ini. 50 orang mitranya. 50 orang. 50 orang? Kita 1 orang 2 menu. Oh, satu orang 50 orang. 50 orang. 1 orang 2 menu. 2 menu. Iya. Terus kira-kira pasti setiap harinya ada lah miskomunikasi ya kan dengan Tapi itu yang penting kita istilahnya jadi leader lah ya karena kita yang apa ya kita harus tegas. Iya. Karena kita bawa label Sweet Corner bukan ya Nah. nanti di mana Sweet kita Corner juga. Iya. Jadi tanggung jawab mereka juga besar sih. Besar, Ada besar. bukan hanya sembarang nitip-nitip ya kan. Karena taunya orang kita di mana di Sweet Sweet Corner. Corner gitu Ada ya. apa-apa yang hubungi Sweet Iya, Corner kan. gitu. Bukan padahal di tempat itu ada stiker yang punya Iya, orang ada. tapi apa-apa tetap menghubungi mereka. Iya, Gitu sih. makanya sebenarnya memutus kayak mana ya bang penjualan sore yang depan SD 1 kemarin itu memang lagi merosot. Jadi kita muter otak terus nih gimana Pasti. ya kan. Iya, iya. Usaha itu ada aja idenya ya. Menjual 10.000 ini sebenarnya agak lari sedikit dari konsep Sweet Corner kita Iya. sebenarnya. Sebenarnya. Tapi mau nggak mau biar tetap hidup. Iya. Hidup harus tetap berjalan. Ada yang mau diisi perut juga. Anak-anak ya kan, anak-anak. Karena kayak yang bener-bener berdua
dulu dia kerja tapi karena kami mau fokus usaha ini Resign, gitu, ya. dia benar-benar resign dan kita benar-benar dari usahanya aja penghasilan. Dari nol Jualan, bulan. jadi memutuskan ini benar-benar berdua gimana ya Mas? Ini pasti banyak nanti resiko. Ya pasti. Pasti kita harus dari pikirin dari sekarang kayak mana solusinya Intinya nanti namanya kalau puasa itu gini. nggak bisa santai lah. Nggak bisa santai. Nambah orang kita santai. Iya tunggu. 50 orang gitu Iya. setiap hari datang. Iya. Ini barangku gitu Iya. loh. Diuji lagi kan gitu kan. Iya. Lihat oh teksturnya masih Iya. fresh nih kan gitu. Bukan gorengan yang tadi pagi gitu kan. Iya. Gimana itu menghadapinya itu apa sih sebenarnya yang buat kuat gitu loh? Antisipasinya gini bang, kita selalu nyarankan sama teman-teman yang menitip itu lihat situasi, jangan terlalu over kalau ngisi, karena kalau berlebih kan gak sayang. Ya kan kita nggak tanggung Bang. Kalau berlebih Gitu, kita Bang. nggak tanggung. Nah, kan kita takutkan nanti setelah di rumah diolah kembali, Iya. gitu kan. Jadi kalau dia ngisinya pas-pasan atau kalau lebih sedikit itu kan mengurangi resiko juga kan, Bang. Itu dikasih tahu ya kan. Oh gitu Nah, tapi cara antisipasinya. rata-rata pada umumnya tiap hari habis. Alhamdulillah ya. Habis, kan gitu, karena mereka kan 1.200 porsi satu hari kita bisa jual. Semua? Kita udah punya outlet, satu di Mutiara. Ada dua. Depan SD ya. Depan mana? Berapa SD? SD 4. SD 4 Di ya? samping Mutiara es krim Es krim itu itu. Bang. SD Sebelum Pak stadion. Gajah, SD Pak Gajah. Iya, tahu. Di sekolah ya? Oh, ya dekat es krim itu berarti. Iya, sebelah. Iya, kopi cus kopi itu ya. Dari situ ya. Cuman kalau pagi doang situ, Bang. Oh, itu pagi doang, belum malam. Malam Sore di belum. Cokro aja. Sore di Cokro. Sore di Cokro aja. Banyak konten kreator udah datang kan? Yang aku lihat banyak kali. Jadi itulah bang, aku belum mesti itu loh bang. Itu tadi aku itu. Aku mau nanya, lu datang belum gitu kan? Dan ketawa ini banyak layar ya, kita banyak layar. Nurul ini super sibuk. Iya, Nurul super sibuk. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu kuliner kisaran itu ada di Nurul Huda. Ya, nanti bisa aku cantumin deh di sini kan gitu. Sweet Corner nama Facebook atau Instagramnya Sweet Corner. Sweet Corner. Ya, nanti kita cantumin ya. Jadi buat teman-teman bisa nengok postingan-postingan dari Sweet Corner ini. Dan harapannya ke depan mereka punya outlet, terus tetap menjadi pelopor UMKM, mengkonsorsium, membantu banyak orang ya, Ya, untuk pastilah. produk-produknya kan gitu kan. Alhamdulillah. Nurul juga bisa mengimplementasikan nanti ke keluarga dan sahabat. Pabrik aja lah, Pak. Punya pabrik dulu ya. Yang besar Kan? bang kayak kayak PT sana. Kayak PT sana ya. Itu, Itu baru ada paten. ya di layar tolong lah. Aminkan. Amin. Amin. Oke, semoga semua tercapai dan aku ngucapin terima kasih buat Sweet Corner ya kan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin dengan segmen yang berbeda karena ada satu organisasi yang memang kita akan kumpulkan semua teman-teman pelaku usaha ya. Terus yang kreativitas Ya, pastilah itu. Pasti. Karena itu yang dicarikan. Nilai-nilainya ada di situ. dan mungkin orang kakak sama abang bisa menjadi narsum untuk kita buat seminar ke depannya kan gitu. Bagaimana mengelola orang banyak, terus mendapatkan yang namanya omset. Nah, cerita omset nih terakhir nih. Gambaran nih. Agak Gambaran. teknis sebenarnya. Iya, ini aku boleh tidak menyatakan omsetnya dengan angka yang real, Iya. tapi dengan range gitu ya, range gitu loh. aja sih. Range untuk omset Per hari? per hari. Per hari omset ya, Iya. belum keuntungan. Iya. Orang beli dengan uang pecahan. Ya. Ya. Sebenarnya capek loh. Tapi tiap hari kita mecahin duit. Mecahin duit. Itu pernah merasakan Gini loh. Kalau konsep sederhananya, aku kan dulu di kantin mama. Iya. Semenjak mama nggak sanggup lagi menggoreng sendiri, Iya. dia ngambil gorengan orang. Iya. Terus kami nggak punya kulkas lagi, jadi es orang yang datang. Iya. Kan bisa di kantin-kantin ada gitu kan. Tapi nggak sebesar ini 50 orang gitu. Paling mama 3 orang. Iya. Ada gorengan, ada es, tok gitu Iya. kan. Sisanya mama jualan jajan kering yang dari kedai gitu kan. Itu menghitung goreng itu bisa berulang loh. Iya, dong. Iya. Terus nanti anak-anak beli 2.000 gitu. Kita ngitungnya sehari duit 1.000. Itu yang buat kita itu aduh. Itu karena kita bentuknya gorengan 1 per biji loh. Orang Iya. itu perfect bang. Oh ya, kita perfect itu ya. Iya, agak lebih Dibantu lah ya. Agak modern lah ya kan. Karena makin jumlahnya makan makin banyak sebenarnya sama ya itu. Iya. Iya Ya, kita kan juga
takut selip. Selip, ya Itu benar. hanya dapat pulang sih bang. Harus ulang ya. tetap. Dan itu memang disahkan sama si pemilik ya. Iya nanti mereka datang. Ini segini ya, gini ya. Karena biasanya ada juga yang misalnya Kak ini dibilang ditulis stoknya 20 yang datang cuma 19 ada. Nah itu, sering itu. lupa. Makanya tim kami Mungkin harus lupa terus. ataupun kadang dibeli waktu sebelum nyampe ya kan bang Oh, kan oke, gitu. oke. Jadi tetap kita datang, tetap kita hitung ulang. Berarti ada kisinya lah ya, Iya, quality isinya controlnya mah tetap tetap. ada ya. Itu dia. Oke. Kalau sisanya itu Yusun abang bayangkan lah. Iya, iya. Yusunnya di meja itu. Sebenarnya kakak biasanya bikin waktu puasa kayak mana pun Iya. kita kami Iya. satu-satu Aku- diletak di tata cantik-cantik. Itu aku nggak kebayang kalau peyek. Rempongnya, Bang. Iya, peyek itu kan kayak kita mau apa ini loh, benda mahal gitu Iya, loh. iya, iya. Disenggol sedikit remuk. Nah, peyek itu nggak sembarang kalau di toples itu nggak sembarang letak bang. Iya. Jadi kita tata gitu. Jadi ini, nah ada ilmunya. Udah, deh. Semua orang tahu caranya. Yang pengen menikmatin langsung hubungin Nur Huda untuk acara-acara besar dan juga mau dia dengan berbagai macam menu ada di Sweet Corner. Oke, terima kasih buat kakak abang Sweet Corner dan juga Mbak Hayati. Oh, Nurul. Mama aku loh. Oh iya. Dia nggak- tahu nama. Tapi yang peyeknya Bahaya. Mbak Hayati. Iya lah, Sweet Corner. Mbak Hayati. Mbak Hayati, by Nurul lah gitu Ntar lagi kan. buat apa perusahaan Mbak Hayati. Amin. Amin. Jangan lupa mampir di 2 outlet Sweet Corner dan juga hubungin untuk peyeknya di acara Lebaran Haji nih ntar lagi ya. Kebenaran Ah, ada nih. rendang campur peyek, mantap. Nah. Menu penutupnya ada di kue cubit sama di mochinya Sweet Corner. Oke, see you next time. Sorkalewa.